Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tidak terasa kalau pada hari ini kita berada di minggu pertama bulan September. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, selamat datang di ibadah GKRHI Jemaat El Shaddai. Mari Bapak Ibu, kita mau menyembah Tuhan, kita mau beribadah, persiapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap rahmat-Mu ya Bapa. Yang dari setiap kami rasakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kalau boleh Tuhan Yesus kami beribadah. Kalau kami boleh Tuhan Yesus bersekutu Tuhan bersama keluarga kami. Ataupun dari masing-masing pribadi kami Tuhan Yesus. Kami ucapkan terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami. Kau memberkati dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah setiap ibadah kami Tuhan Yesus, kami boleh mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Bisa menjadikan korban yang harum di hadapan-Mu lebih lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang masing-masing di rumah ya Bapa. Kami percaya Tuhan, ada lawatan kuasa-Mu, ada lawatan Roh Kudus-Mu lebih lagi Tuhan Yesus yang menjamah untuk setiap hati-hati yang terbeban, untuk setiap badan-badan yang sakit juga Tuhan Yesus, Engkau yang lawat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan Yesus, di setiap kami memuji, di setiap kami menyembah-Mu Tuhan, ada lawatan besar yang terjadi ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mau siap Tuhan Yesus untuk memulai ibadah kami hanya di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita mau katakan amin. Mari Bapak Ibu, kita mau angkat pujian kita pertama. Kita mau katakan Dia yang selalu diandalkan. Bapa-Ku yang di surga, Bapa yang pelihara hidupku dengan kasih dan rahmat untuk seterusnya dan selamanya bersamamu. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Mari katakan bersama, kita mau katakan Bapa-Ku yang di surga. Bapa-Ku yang di surga, Bapa yang pelihara hidupku, Bapa yang pelihara hidupku dengan kasih dan rahmat untuk seterusnya dan selamanya bersamamu. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Kita katakan, aku mengandalkan Engkau, aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku, Engkau kekuatanku, amin, dan perlindunganku. Berkat-Mu melimpah dalam hidup. katakan aku mengandalkan Engkau, Aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan. Kami menaruh setiap harapan kami Tuhan. Menaruh Amin. harapan hanya padamu. Katakan Engkau kekuatanku, Engkau kekuatanku dan perlindunganku. Berkat-Mu melimpah dalam hidupku. katakan aku mengandalkan. Aku mengandalkan Benar Tuhan
Tuhan Yesus. Kami mau mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kami mau menaruh setiap harapan kami kepadamu ya Bapa. Amin. Hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku. Berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Mari Bapak Ibu dengan hati kita yang penuh lembut, kita mau katakan Bapakku yang di surga. Bapakku yang di surga. Dia yang pelihara setiap hidup kita, amin. Bapa yang pelihara Hidupku dengan kasih dan rahmat. Untuk seterusnya dan selamanya bersamamu. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dengan kekuatan sayapnya. Boleh angkat kedua tangan kita katakan, aku mengandalkan Engkau. Aku mengandalkan Engkau ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku. Berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Aku mengandalkan Engkau. Aku mengandalkan Engkau ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku. Berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Aku mengandalkan Engkau ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku Bapa. Engkau kekuatanku dan perlindunganku. Berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Aku mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kami menaruh setiap harapan kami Bapa. Menaruh harapan hanya padamu. Engkau yang memberi kami kekuatan Tuhan Yesus. Engkau kekuatanku dan perlindunganku. Berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Kita mau katakan Bapakku yang di surga. Bapakku yang di surga. Bapa yang pelihara hidupku dengan kasih dan rahmat. Untuk seterusnya dan selamanya bersamamu. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dengan kekuatan sayapnya. Lambaikan tanganmu Bapak Ibu. Katakan, aku mengandalkan Engkau. Aku mengandalkan Engkau ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku Bapa. Engkau kekuatanku dan perlindunganku. Berkat-Mu melimpah Tuhan Yesus. Melimpah dalam hidup. Katakan, aku mengandalkan Engkau. Aku mengandalkan Engkau
Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan Yesus, ada kekuatan, ada pengharapan kepadamu ya Bapa. Yes. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam Sekali lagi Bapak Ibu katakan, aku mengandalkan Engkau. mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidup. Katakan berkat-Mu melimpah. Berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Katakan berkat-Mu melimpah. Berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Haleluya. Mari sembah Dia. Mari masyurkan namanya. Haleluya. Katakan kami mengandalkan Engkau Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan Yesus yang kami andalkan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami harapkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini penyembahan kami Bapa. Kami sembah, kami masyurkan namanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Kau baik setiap kami Tuhan. Terima kasih, mari serulah namanya. Mari tinggikan namanya. Haleluya. Kau Raja di atas segala raja Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang kami sembah. Engkau Tuhan yang kami layakan Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ampuni setiap kami Bapa. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Haleluya. Karena bersamamu kami aman. Bersamamu kami tenang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kau baik setiap kami Tuhan Yesus. Kau jamah kami Tuhan. Kau lawat kami Tuhan Yesus. Untuk setiap kami Tuhan. Mungkin kami sedang merasakan ketakutan. Mungkin kami sedang merasakan kelemahan kami Tuhan Yesus. Kadang kami berpikir Tuhan, kalau kami tidak mampu menghadapi setiap kehidupan kami ya Bapa. Tapi Tuhan Yesus, kami diingatkan kembali Tuhan. Melalui pujian ini Tuhan Yesus, hanya Engkau yang kami andalkan. Hanya Engkau yang kami muliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari Bapa jemaat Tuhan, kita mau angkat pujian kita mau katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang
bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Kami lewati semua, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Dia yang memberi pertolongan, Amin, amin. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Katakan anugerahmu besar Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Benar Tuhan Yesus, anugerah-Mu Tuhan Yesus besar Tuhan melingkupi setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau telah mengirimkan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menghibur kami, untuk selalu menguatkan kami terlebih lagi ya Bapa. Inilah Tuhan Yesus saatnya ya Bapa, kami mau memuji kebesaran-Mu lebih lagi ya Bapa. Kami mau memasyurkan nama-Mu lebih lagi ya Tuhan Yesus. Sama-sama umat yang percaya kita mau katakan amin. Boleh kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Bapak Ibu. Ada sukacita, amin. Karena setiap hari kita harus bersukacita. Karena di Alkitab sendiri kan juga bilang hati yang gembira adalah obat. Kita mau katakan pujian kita mau terus bersukacita, kita mau masyurkan kebesarannya. Kita mau katakan inilah saat bersukacita. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, ini waktu keselamatan telah datang. katakan inilah saat bersukacita. Inilah saat bersukacita. Boleh kasih senyumannya Bapak Ibu. Amin. Ini saat, ini waktunya, pembebasan telah datang. lambaikan tanganmu. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam baitnya. Amin. Katakan bersukacita. Bersukacita. Katakan amin. Amin. Bersukacita. Kita angkat pujian ini kembali ya Bapak Ibu. Katakan Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktunya, pembebasan telah datang. Haleluya, amin. Haleluya. kita keluarga Tuhan ya Bapak Ibu. Tuhan dipersatukan, sukacita dalam baitnya. Amin. Bersukacita, Bersukacita. katakan amin. Amin. Bersukacita, Bersukacita.
Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam baitnya. Amin. Bersukacita, bersukacita. Katakan amin. Amin. Bersukacita, bersukacita. Sekali lagi ya Bapak Ibu, katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam baitnya. Amin. Bersukacita, bersukacita. Katakan amin. Amin. Bersukacita, bersukacita. Kita katakan bersukacita, bersukacita. Puji nama Tuhan, boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Ada sukacita, amin. Karena kita adalah keluarga Tuhan, kita bersatukan di dalam baitnya. Untuk karena itu kita harus terus bersukacita ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya masih ada mau memuji Tuhan. Kita mau katakan pujian kita selanjutnya. Kita mau katakan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria bersuka di dalam siapa Bapak Ibu? di dalam Tuhan. Amin. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Mari rayakan kehadirannya, rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka. Bersuka Amin. Di dalam Tuhan. Lagi ya Bapak Ibu, hari ini. Hari ini harinya Tuhan. Mari. mari kita bersukaria. Hari ini loh Bapak Ibu, gak ada hari-hari lagi. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari rayakan, rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka, gak boleh ada yang cemburut loh Bapak Ibu. Di dalam Tuhan. Amin. Bersuka, bersuka di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. mari kita bersukaria. Bersuka, boleh sambil lambaikan tanganmu Bapak Ibu. Di dalam Tuhan. Amin, katakan bersuka, bersuka di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan rayakan, rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka di dalam. Bersuka di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka
bersuka. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ada sukacita, amin ya. Saya percaya kalau kita puji-pujian, kita menyembah di dalam Tuhan, ada ketenangan, ada rasa aman yang pastinya ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya undang semuanya untuk kita bersatu di dalam doa kembali. Bapak terima kasih ya Tuhan Yesus, kami boleh bersuka cita Tuhan, kami boleh rayakan kehadiran-Mu ya Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih ya Bapak, kalau sebentar Tuhan Yesus kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, Ibu Pendeta Marta yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang Engkau mau sampaikan Tuhan Yesus melalui hamba-Mu Tuhan, semuanya Tuhan Yesus bisa disampaikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau berkati setiap kami, berikan kami hati yang mau, yang taat Tuhan Yesus, yang mau menerima kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, supaya kami bisa Engkau ubah, kami dibentuk Tuhan Yesus menjadi serupa dan segambar dengan Engkau lebih lagi ya Bapa. Pujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel. Seeking you as a precious jewel. Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. taking my sin. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Saya persilakan kepada hambanya. Untuk menyambut firman Tuhan, mari saudaraku, kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami bersyukur, biarlah hadirat-Mu turun. Kuasa-Mu mengalir Tuhan, mengurapi, memberkati, menguasai kami.
untuk menerima didikan yang daripadamu, dan bukakanlah kebenaran bagi kami Tuhan umat-Mu, dan biarlah Tuhan kami boleh dikarunia Tuhan untuk menerima keselamatan yang lebih lagi, kebenaran yang lebih lagi Tuhan, dan pertobatan yang lebih lagi. Roh Kudus bekerjalah melalui hamba-Mu, rapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, juga sembunyikan di belakang salib-Mu. Kami ucap syukur Tuhan, berfirmanlah kami mau sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Salam saudaraku sekalian, dimanapun saudaraku berada. Kita jumpa lagi dalam ibadah kita. Saya percaya saudaraku, setiap pertemuan kita yang sungguh percaya kepada Tuhan pasti ada perbedaan. Jadi kita tidak merasa bosan walaupun kita bertemu dalam kondisi mungkin yang sama, keadaan yang mungkin tidak terlalu menarik, tetapi perjumpaan kita saudaraku ada yang luar biasa, yaitu ada Tuhan, ada hidup, ada kebenaran, dan ada juga berkat-berkat Tuhan. Untuk itu, saudaraku jangan menganggap bahwa ibadah menjadi satu rutinitas, ibadah menjadi satu yang membosankan, atau bahkan mungkin dikhotbahin itu juga nggak enak. Saudaraku, kita harus belajar menjadi pendengar, supaya bisa melakukan, ya. Dari sini, saudaraku, supaya kita bisa menjadi, ya, menjadi dasar-dasar yang benar dalam kehidupan kita, yaitu dasar kebenaran itu, sehingga orang lain juga bisa melihat bahwa hidup kita sudah di dalam Tuhan, sehingga ketika kita melayani, ketika kita ibadah, ketika kita juga datang bersekutu kepada Tuhan, yaitu menjadi satu bentuk kebutuhan, kewajiban juga. Ya memang bukan kewajiban itu menjadi rutinitas, tapi kewajiban itu ya sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, ya kita bersekutu itu, itulah saudaraku ya. Bersekutu itu maksudnya apa? Ya tandanya kita bersama dengan Tuhan, tandanya kita bersama dengan saudara kita, dan kita itu beribadah. Dan itulah orang ibadah saudaraku ya. Mungkin hari-hari kita, bahkan mungkin di saat seperti ini, banyak mungkin saudaraku bisa mendengarkan khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan dari manapun itu, tetapi yang kita kenal itulah yang bersekutu. Kalau kita nggak kenal, itu namanya tetap nggak bersekutu, hanya kita menonton saja. Jadi di sini supaya kita itu, kalau bersekutu berarti memang kita itu sehati sepikir, seperti firman Tuhan bilang, 2, 3 orang berkumpul, Tuhan hadir, tapi sepakat sehati sepikir. Nah, kalau gimana Bu kalau saya nonton hamba Tuhan salah? Oh, enggak salah. Saudaraku, nonton tuh enggak apa-apa, nonton, apalagi nonton khotbah, mendengarkan khotbah itu enggak salah. Hanya perbedaannya karena kalau yang di dalam Tuhannya yang sesungguhnya itu kita kenal, kita sama-sama, kita sehati sepikir, di situ Tuhan hadir, dan saya percaya kalau Tuhan hadir pasti akan membawa sesuatu buat hidup kita. Jadi kita lebih lagi, kalau kita bisa mendengarkan hamba-hamba Tuhan juga yang lainnya, ya saudaraku, ini yang lebih penting lagi, justru kita ini yang bisa kenal, yang bisa sehati sepikir, itulah yang Tuhan mau. Karena ada pengalaman saya juga saudaraku ya, jadi kalau ibadah itu harus kenal hamba Tuhannya juga, kenal juga teman-temannya, jadi disitulah namanya persekutuan atau ibadah ya saudaraku ya. Jadi inilah saudaraku ya, kita yang mencari Tuhan, kita nggak merasakan hanya itu-itu aja, tetapi kita merasakan bahwa hari ini pasti ada yang berbeda, hari ini pasti ada berkat yang baru, pasti ada mujizat yang baru. Dan maukah saudaraku ya, kalau kita diingatkan untuk menerima segala sesuatu yang lebih lagi dari Tuhan, ya tentu orang percaya, ya itulah harapannya ya. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang menjadi harapannya. Jadi kok saudaraku yang hidup dalam Tuhan, ya tidak monoton, itu maksud saya ya. Hidup dalam Tuhan selalu menarik, karena ada yang diharapkan. Hari ini saya mengharapkan kesembuhan, besok mengharapkan, oh ya ada berkat-berkat yang baru, ya mujizat-mujizat yang baru, sehingga semangat kita ke dalam Tuhannya tuh lebih lagi kan hari ini. Jadi yang ditunggu bukan hambanya, firmannya apa gitu ya. Apa yang dikatakan Tuhan hari ini, supaya kita semua yang ibadah, yang percaya, bisa mendapatkan kehidupan yang bisa lebih membangun kita sendiri. Jadi saudaraku, gimana caranya mengatasi bosan? Gimana mengatasi jenuh? Gimana mengatasi keadaan-keadaan yang kurang baik, sehingga ibadah juga malas, doa juga malas, saudaraku?
itu memang harus diatasi. Gimana caranya? Saudaraku harus membangun diri, ya, membangun diri dengan apa? Ya, karena kalau sekarang ini di rumah terus Bu, jadi bosen, mungkin yang dilihat juga itu-itu aja, yang dikerjain itu-itu saja. Saudaraku sebenarnya nggak ada yang bisa membatasi kita. Kalau kita mau bergerak itu sebenarnya nggak usah takut. Kita dengan Tuhan, saudaraku mungkin mau juga refreshing, mau jalan, mau apa juga itu nggak masalah. Yang penting memang berdoa dulu ya. Pelayanan juga sebenarnya kalau karena Tuhan, ya nggak apa-apa juga, cuman ya saudaraku memang harus, berdoa dulu, harus tahu juga karena gini, kita harus patuh juga dengan peraturan-peraturan saudaraku ya, tetapi hidup kita bukan berarti sudah terkurung habis-habisan sehingga saudaraku bosen, oh mau ke sini takut, mau ke sana takut, saudaraku hidup kita itu sebenarnya bukan diperhadapkan dengan ketakutan, tapi kalau dengan peraturan supaya hidup kita itu lebih baik lagi. Jadi kita belajar ya saudaraku menjadi orang yang percaya, ya menjadi orang yang semangat, menjadi orang yang beriman. Jadi di dalam ibadah persekutuan menjadi satu apa namanya kerinduan. Kenapa? Karena disitulah sumber daripada hidup kita. Amin ya saudaraku ya. Sebelum firman Tuhan, itulah saudaraku ya yang saya perlu ingatkan supaya kita menjadi tetap domba-domba Allah ya, murid Tuhan Yesus ya. Dan bersama dengan Tuhan Yesus saya percaya hidup kita pasti lebih daripada yang lain ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Yohanes 5 dari ayatnya yang ke-6 sampai 12. Saudaraku di sini bicara apa saudaraku? Kesaksian tentang anak Allah. Kesaksian tentang anak Allah. Saudaraku, apa yang saudaraku tahu dari anak Allah ini? Apa yang saudaraku tahu daripada, eee, yang dikerjakan Tuhan Yesus? Jadi maksud saya gini saudaraku, bukan itu. Apa yang saudaraku tahu dari Tuhan Yesus? Jadi kalau anak Allah kan Tuhan Yesus ya saudaraku ya. Dan kita juga kan menjadi anak-anak Allah. Nah kalau kita nggak tahu, kita juga menjadi anak Allahnya juga pasti nggak benar gitu ya. Tapi kalau kita yang sudah tahu, ya kita akan benar menjadi anak Tuhannya. Kenapa? Karena memang mengenal Tuhannya dengan benar. Jadi buat saudaraku sekalian, apa yang saudaraku tahu tentang anak Allah? Karena banyak orang yang bilang, oh ya mungkin berdoa juga dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Putranya selalu juga disebut. Tetapi saudaraku tahu apa tentang anak Allah? Ya, apa sih, kenapa sih Tuhan kok dibilang anak gitu ya? Terus sebenarnya siapa anak itu dan siapa bapak itu, mungkin juga siapa juga roh itu. Saudaraku, banyak orang mungkin yang tidak tahu atau nggak bisa menjelaskan karena oh, Tuhannya orang Kristen itu ada 3. Bahkan orang Kristen sendiri itu kalau ditanya Tritunggal juga nggak tahu. Tapi saudaraku harus belajar menjadi orang yang percaya juga kenal Tuhan. Jadi kita tahu tentang anak Allah. Anak Allah itu siapa? Kan dibilang, kesaksian, kalau kesaksian berarti memang kita bisa menceritakan, saudaraku ya. Kita bisa menceritakan siapa anak Allah, siapa Yesus, siapa Tuhan kita siapa. Jadi saudaraku, jangan saudaraku ya percaya Kristen sono sini, jadi akhirnya Kristen itu cuman mondar-mandir ya, Kristen ya. Nanti kalau udah tobat juga saudaraku, ya gerakannya cuman, yang begitu-begitu aja. Padahal mengenal Tuhan di sini saudaraku ya, sebenarnya orang yang mengenal Tuhan itu dia akan bisa menceritakan. Kenapa? Karena kalau saudaraku kenal seseorang, pasti kan bisa menceritakan. Kenapa kamu bisa cerita? Oh ya saya kenal dia. Saudaraku, kita kalau bersaksi, kita harus tahu bahwa kita memang benar-benar mengenal Tuhan. Kalau saudaraku cuman, kesaksian saudaraku itu cuman sebatas yang, oh ya si A bilang begini, si B bilang begini. Saya rasa nggak cukup benar kesaksian itu. Tapi bagaimana kita bisa menyaksikan dan siapa sebenarnya yang kita saksikan itu memang karena kita mengalami, karena kita mengenalnya. Jadi kalau saudaraku kenal, ya kita akan bisa menceritakannya. Kenapa orang nggak bisa cerita? Karena nggak kenal. Itu yang maksud saya. Kalau saudaraku bisa bersaksi, bisa cerita, harusnya kalau kenal ya bisa menceritakan. Hanya saudaraku juga harus tahu kalau kita bisa kenal dan bisa menceritakan, hidup kita harusnya berbeda dengan yang ada di dunia yang dikatakan belum mengenal Tuhan. Di sini saudaraku dikatakan ya, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Benar saudaraku ya, tidak ada satupun yang bisa mengetahui tentang Yesus tanpa Roh Kudus. Saudaraku bisa lihat di
Ya 1 Korintus 12 ya saudaraku, di situ orang nggak tahu, nggak bisa tahu Yesus terkutuk di atas kayu salib itu Tuhan, nggak ada yang tahu. Nah di sini juga, di sini saudaraku ya, siapa yang mengetahui Yesus itu kebenaran, Yesus itu Tuhan, kalau nggak ada Roh Kudusnya, saudaraku ya. Kalau nggak ada roh kebenarannya, dan saudaraku harus tahu bahwa Tuhan membentuk juga secara fisik, ada air, ya, ada apa di sini dikatakan ada air dan juga ada dengan darah. Nah, saudaraku, kalau kita yang mengenal Tuhan, saudaraku harus tahu bahwa Tuhan itu juga sempurna membentuk dirinya manusia. Jadi kalau saudaraku mungkin kok Tuhannya berdarah, kok Tuhannya manusia, kok Tuhannya bisa disalibkan. Saudaraku itu benar real, real manusia. Ya, makanya ada airnya, ada darahnya. Berarti kalau tubuh kita ini kan terdiri dari apa saudaraku ya? Air dan darah dong yang ada di sini kan. Benar apa enggak? Ya saya nggak tahu sempurna, tapi yang saya tahu dalam tubuh kita itu itulah. Kalau udah nggak ada darahnya berarti udah nggak ada lagi orangnya juga kan. Biasanya kalau udah mati itu darahnya hilang. Nah, saudaraku kita harus kenal karena di sini ya bagaimana sebenarnya Tuhan kita tentang anak Allah. Jadi tentang anak Allah, walaupun anak Allah, Tuhan Yesus itu bentuknya sempurna manusia. Ya, sempurna manusia. Jadi dia mengalami semuanya itu karena dia membentuk ya dirinya menjadi manusia. Ya, kalau dia jadi ya katakan apa yang terserah Tuhan mau bikin apa, karena dia kan bisa menjadikan apa saja sehingga dia bisa kemana aja, dia bisa ada di mana saja. Kenapa? Karena Tuhan itu ya yang menciptakan. Untuk itu kalau dia membentuk dirinya seperti apapun, ya itu kedaulatan Tuhan. Tapi kita yang percaya perlu nggak sih kenal, perlu nggak sih tahu, karena banyak orang yang bimbang. Banyak orang yang nggak tahu kenapa, kok Tuhannya manusia, kok Tuhannya mati, Tuhannya digebukin lagi ya, ditombak juga, harusnya Tuhan itu kan nggak begitu. Nah itulah pandangan manusia saudaraku ya. Sekarang mau punya Tuhan sebagai juru selamat, apa Tuhan yang maha besar aja, Tuhannya yang hanya duduk, Tuhannya yang hanya diam, Tuhannya yang hanya berkuasa saja, tetapi nggak jadi apa-apa buat kita. Tentu saudaraku, ya kita semua manusia nggak ada Tuhan, nggak bisa apa-apa saudaraku ya. Justru Tuhan menjadikan dirinya manusia supaya kita itu merasakan kehadirannya. Kita bisa merasakan kebersamaannya, bentuknya. Jadi kita bisa bukan ngarang ya saudaraku, bukan ngarang menghayal, tetapi benar-benar kita mengenal. Jadi kenalnya itu memang menjadikan kita itu menyatu dengan Tuhan. Kalau kita menyatu dengan Tuhan berarti memang ya kita itu bisa bersama saudaraku ya, bisa bersama-sama dengan Tuhan. Dan hidupnya nomor satu, hidup di dalam Tuhan itu kalau kenal berarti ya sama dengan Tuhan. Ya, sama. Kenapa saya bilang sama? Karena mengenal tubuhnya, tubuh manusia. Menge maaf saudaraku, mengenal darahnya, darah manusia. Airnya juga sama. Jadi di sini saudaraku ya, kesaksian di sini kita harus tahu ya, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus. Saudaraku, Yesus itu manusianya. Kristus disitulah, saudaraku, harus tahu bahwa ada pengurapannya. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Jadi saudaraku, bukan saja dengan air, tapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Jadi saudaraku, kita bisa cerita. Kita pun itu kalau nggak ada Roh Kudus, kita nggak bisa menceritakan. Jadi gimana sih sebenarnya Tuhan itu? Itulah saudaraku ya, tanpa Roh Kudus kita nggak tahu siapa dia. Ya, tanpa ada urapan kita nggak tahu siapa dia. Jadi kalau saudaraku mau mengenal Tuhan, saudaraku harus benar-benar hidup di dalam roh. Jadi kalau hidup di dalam roh bentuknya seperti apa? Hidup kita memang tidak hidup dalam dosa. Saudaraku mau mengenal Tuhan dengan benar, kalau kita nggak sama-sama di dalam rohnya, saudaraku nggak bisa. Makanya kenapa sih orang mau dengar suara Tuhan susah, mau bersekutu dengan Tuhan susah, mau baca firman susah, ya bahkan mau berdoa juga susah, menyembah dia tambah susah lagi. Kenapa saudaraku? Karena memang menyembah pun, ya kemarin firman Tuhan bilang begitu, ya saudaraku, menyembah pun dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau saudaraku hanya di dalam daging, atau daging kita aja, tanpa ada kebenarannya, tanpa ada rohnya, saudaraku tentu kita memang nggak bisa bersekutu, nggak bisa menyatu, ya, dan nggak bisa cerita. Kenapa bisa cerita juga? Karena memang dia di dalam kita, kita di dalam dia. Lalu kita bisa menceritakan, kita memang merasakan siapa dia. Kita tahu siapa dia dan apa yang dia jadikan untuk kita.
Saudaraku, ini kebenaran ya saudaraku ya. Bicara kebenaran karena di sini roh adalah kebenaran. Jadi roh itu kebenaran. Jadi adanya roh itulah yang nggak bisa bohong. Adanya Roh Kudus itulah yang transparan, jujur. Begitu juga kalau kita hidup kudus, benar, itu kenapa? Karena memang kita udah bersih. Jadi ya kalau bersih ya sama aja saudaraku ya, kebenaran itu nyata. Maksudnya tidak ada yang lain-lainnya selain Tuhan. Makanya kalau saudaraku yang udah hidup dengan Tuhan, saudaraku, saya percaya itu kesaksian itu memang bukan dihasilkan dari pikiran kita. Kesaksian itu dihasilkan daripada pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau kesaksian biasanya susah untuk bohong, tapi kalau ada yang bohong juga ya bisa aja. Tapi memang pasti bukan dari Tuhan. Tapi kalau yang dari Tuhan itu saudaraku nggak bisa bohong. Makanya kalau saudaraku hidupnya benar di dalam Tuhan, ceritanya pasti benar, pelayanan juga benar. Dan saya percaya juga berkat-berkat Tuhan juga pasti benar. Makanya kalau saudaraku lihat di sini ya, itulah bicara kebenarannya saudaraku ya. Jadi menunjukkan kebenaran di sini anak Allah, rohnya itu saudaraku ya. Rohnya. Jadi kalau saudaraku tahu Tuhan Yesus seperti apa, ketika saudaraku mengenal Tuhan itu memang dengan rohnya itu. Jadi berbentuk manusia tetapi rohnya roh Allah. Jadi itulah yang membuat kita mengenal Dia, bahwa Dia itu Tuhan. Ya, mengenal Dia bahwa Dia itu juru selamat, mengenal Dia bahwa Dia menebus dosa, mengenal Dia bahwa Dia lahir ke dunia ini. Apapun yang dikerjakan itu kita karena kenal Dia, sehingga apa yang Dia kerjakan kita tahu karena Roh Kudus itulah yang menunjukkan kepada kita. Jadi bisa nggak dibilang bohong Tuhan itu Tuhan Yesus itu bukan Tuhan? Nggak bisa. Kenapa? Ada rohnya. Jadi ke orang Kristen, orang yang percaya Tuhan Yesus, dia akan menceritakan itu karena memang ada rohnya juga. Jadi kalau saudaraku mau kesaksian karena ada rohnya. Jadi kalau saudaraku menjadi orang yang mau mengenal Tuhan itu, sebenarnya nomor satu ini saudaraku, kenal siapa Dia. Nah, bagaimana kalau kita belum tahu? Kembali lagi saudaraku ya, sebenarnya kerinduan kita, keinginan kita itu, Tuhan pasti akan tahu siapa yang rindu, siapa yang haus. Makanya kan ada firman yang haus, yang rindu akan dipuaskan. Jadi saudaraku enggak, ya karunialah kalau saudaraku diam aja, Tuhan datang. Saudaraku mungkin tidur, oh Tuhan datang. Atau saudaraku mungkin lagi berdoa, oh Tuhan datang. Itu karunia saudaraku ya. Tapi kan nggak semua orang bisa melihat, nggak semua bisa mendengar, nggak semua juga orang bisa merasakan. Tetapi gimana caranya merasakan, gimana caranya tahu bahwa Dia itu anak Allah, bagaimana caranya tahu kalau Dia itu sebenarnya Tuhan. Saudaraku, belajarlah, ada yang dirindukan atau pengen ketemu Tuhan atau pengen berjumpa atau pengen bersama dengan Tuhan, dan akhirnya bisa Roh Kudus itulah yang datang menuntun kita untuk ada dalam kebenaran, dan akhirnya kita bisa menceritakan, menyaksikan bahwa Yesus itu Tuhan. Ya saudaraku, di sini lihat bicara darah, saudaraku, kita tahu ya di sini biasa di awal bulan ada perjamuan kudus. Jadi supaya saudaraku kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar inilah darah yang menjadi saksi juga buat kita ya. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian. Di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Saudaraku lihat kalau di sorga nggak bicara darah lagi. Ya, tapi kalau masih di dalam dunia ini, masih ada air, masih ada darah. Ya, tetapi roh ini ada terus. Karena Dia Tuhan. Jadi waktu di dunia, Yesus ada rohnya. Di surga roh itu ada, makanya Bang, yang di dunia ada rohnya, juga yang ada di surga ada rohnya juga. Artinya apa? Yesus itu anak Allah itu, itulah rohnya, roh Allah. Sehingga waktu keturun ke dunia, Dia bukan roh yang dari mana-mana, itu roh Allah, rohnya Bapa. Jadi saudaraku harus tahu mengenal Tuhan di sini. Ya, jadi lihat saudaraku secara darah, air, saudaraku, itu bicara yang masih ada, yang waktu datang ke dunia. Dia datang, berarti ada di dunia dong. Dia datang, Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Jadi yang datang berarti Dia yang ke dunia ini ada air dan darah. Kenapa saudaraku Tuhan Yesus harus membentuk manusia yang ada airnya, ada darahnya? Ternyata saudaraku perhatikanlah, perhatikan. Untuk apa itu? Ya, untuk apa itu darah? Untuk apa itu air?
Saudaraku, waktu ditikam lambungnya keluar apa? Nah, saudaraku, begitu dipakukan juga keluar apa? Darah. Makanya supaya tahu inilah yang Tuhan kerjakan buat umat manusia. Supaya mengenal Tuhan itu dengan benar. Jadi rohnya itu ada di dunia juga, rohnya juga ada di surga. Makanya kok saudaraku, ya ketiganya itu satu, selalu ketiga satu, ya. Bapa, Firman, dan Roh Kudusnya, ketiganya adalah satu. Supaya saudaraku, ya kita kalau dibilang kok di surga tiga, di dunia juga sama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di sana juga Firman, saudaraku ya, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Saudaraku, bedanya semua itu kalau di sana, ya udah nggak sama dengan yang ada di dunia ini. Di sana nggak bicara air, nggak bicara darah lagi, karena bentuknya apa? Roh. Jadi inilah saudaraku ya, kita mengenal Tuhan di sini. Supaya kita tahu kenapa Tuhan itu jadi manusia. Saudaraku yang percaya kepada Tuhan supaya menjadi tidak putus asa, tidak pesimis saudaraku ya. Tapi benar-benar ya optimisnya untuk Tuhan itu lebih lagi. Kenapa? Karena memang Tuhanku benar. Ya Tuhanku kebenaran, Tuhanku hidup, Tuhanku roh. Roh yang tidak pernah bisa mati-mati saudaraku ya. Jadi kalau dibilang Tuhanmu nggak mati, 100. Tuhan kita mati itu karena kita mati untuk daging kita. Kalau dibilang, oh Tuhannya mungkin juga bentuknya roh, saudaraku benar. Jadi saudaraku harus tahu mengenal Tuhan itu, jangan saudaraku cuma lihat, Tuhanmu mati, Tuhanmu manusia, saudaraku nggak bisa jawab lagi. Saudaraku harus tahu firman, bahwa Tuhan kita juga bentuknya roh yang tidak bisa mati. Waktu di dunia roh, waktu di sana juga roh. Tetapi ada firman, saudaraku ya, di sana ada firman, ada Bapa. Jadi ada yang lebih lagi. Sehingga Tuhan Yesus ditempatkan di sebelah kanan Allah Bapa. Kenapa? Karena dia jadi manusia, tapi rohnya siapa? Di situ harus ada, saudaraku ya, bahwa Bapa, Putra, dan Roh. Jadi Bapa, Firman, dan Roh. Untuk apa, saudaraku? Supaya kita semua tahu bahwa pribadi di sini diuntukkan kita, saudaraku ya. Pribadi Yesus untuk kita, pribadi Roh Kudus untuk kita juga. Pribadi Bapa juga untuk kita. Sosok yang paling utama itu Bapa. Ya, pribadi maksud saya, bukan sosok ya. Pribadi yang utama itulah Bapa. Pribadi yang kedua itulah Putra dan Roh. Makanya kalau saudaraku semua itu diuntukkan kita sebenarnya orang yang bisa mengenal Tuhan dengan benar. Hidupnya itu lengkap, saudaraku. Lengkapnya di sini apa? Ya ada airnya, ada darahnya, ada firmannya, ada rohnya, ada Bapaknya. Makanya kalau saudaraku hidup dengan Tuhan, kenapa sih saudaraku? Ya tenang aja, kenapa? Tuhannya luar biasa. Tuhannya hidup, Tuhannya benar. Jadi saudaraku, hari-hari kita mungkin banyak yang kita keluhkan. Ya banyak yang kita keluhkan. Ya mulai dari sakit saudaraku, peperangan jasmani rohani saudaraku ya. Mungkin juga pergumulan-pergumulan yang gak ada habis-habisnya. Saudaraku, tidak ada satu pribadi pun yang bisa membuat kita berubah. Ya selain kita mengenal dia. Jadi mengenal anak Allah penting nggak saudaraku ya? Sangat saudaraku ya. Kenapa? Di sini yang kita harapkan satu-satunya. Hanya dia yang turun dari sorga. Amin saudaraku ya. Di dalam perjamuan kudus itulah roti yang turun dari sorga. Yang kita harapkan itu hanya yang turun dari sorga. Kenapa? Karena yang turun dari mana-mana kita nggak bisa harapkan. Ya, yang dari mana yang turun ya saudaraku untuk menolong kita? Dari mana yang turun untuk menjamah kita? Tapi yang dari surga dia bisa turun menjamah kita, dia bisa turun membawa hidup kita, dia bisa turun membawa berkat bagi kita, dia bisa turun membawa kelepasan bagi kita, bawa sukacita, bawa damai sejahtera. Makanya saudaraku, kenapa sih merayakan Natal? Ya, khotbahnya jadi kemana-mana ya. Dapat saudaraku, ini bawa kepada kebenaran kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Jadi Natal di sini buat kita penting. Waduh, saudaraku, terserahlah mau bulan apa aja, terserah buat saya sih begitu. Ya, kalau kita mungkin menunjuk 1 bulan itu yang untuk merayakan, nggak masalah juga menurut saya. Kenapa? Lah bulannya kan nggak harus bulan apa aja, terserah aja. Mungkin pas hari libur, mungkin juga pas musimnya yang enak, ya nggak masalah saudaraku ya. Kenapa? Karena memang kita harus merayakan di sini. Kedatangan Tuhan itu loh saudaraku. Dia dengan air dan darah. Berarti dia kedatangannya itu untuk manusia. Manusianya untuk manusia saudaraku ya. Kalau Bapaknya aja untuk manusia, Rohnya untuk manusia, Yesus juga untuk manusia. Makanya kalau saudaraku, kedatangan Tuhan saudaraku harusnya kita benar-benar kita sukacita. Ya, harus menyambut maksudnya gini, karena banyak orang yang tidak merasakan itu. Tapi buat orang yang tahu, waduh, itu sesuatu yang nggak bisa diapa-apain saudaraku ya. Saya ngerasain betul menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya saudaraku. Benar saudaraku, saya nggak bisa
Ya saudaraku, walaupun tidur mungkin nyenyaknya susah. Ya kalau banyak beban, banyak mungkin masalah-masalah atau banyak pergumulan saudaraku, waduh itu susah banget untuk nyerah. Susah banget untuk sukacita, susah banget untuk bersyukur. Tetapi begitu ingat Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan Yesus benar-benar ada buat kita. Ya dan kita semangat untuk menyambut perjamuannya. Tandanya apa? Tandanya bahwa Tuhan sudah hadir untuk kita. Bahwa tandanya Tuhan bahwa Tuhan sudah menolong kita. Tuhan sudah menyertai kita, Tuhan sudah hadir untuk kita. Jadi siapa yang mau lebih lagi sama Tuhan, saya percaya ini tinggal klop-klopin aja. Ya, digenapi maksud saya. Mau nggak saudaraku hidupmu digenapi dengan Tuhan Yesus? Mau nggak saudaraku Bapa ini nyata dalam kehidupan kita? Ya, Rohnya juga nyata dalam kehidupan kita. Roh ini penghibur, penolong. Ya, semuanya dikerjakan Roh Kudus. Jadi kalau saudaraku bicara kebenaran ini jasmani rohani, saudaraku harus tahu. Harus kenal betul. Yesus itu kebenaran dan hidup. Jangan ragu lagi saudaraku. Jangan bimbang lagi. Mungkin Tuhan yang maha segala-galanya. Kita nggak bisa apa-apain. Tetapi Tuhan punya cara untuk menolong kita. Ya, Tuhan punya jalan untuk menolong kita. Makanya dia menunjukkan akulah gembala yang baik. Ya, atau Tuhan gembala yang baik. Kenapa? Ya itu supaya saudaraku tahu. Dia bilang, akulah pintu, akulah jalan. Jadi kalau kita bisa tahu tentang anak Allah di sini, saudaraku kebenarannya di dalam kemanusiaannya itu tidak mementingkan diri sendiri. Yesus turun ke dunia tidak cari untung apa-apa saudaraku. Yesus turun ke dunia itu untuk merugikan dirinya supaya kita untung justru. Nah kalau saudaraku nggak kenal tetap rugi. Saudaraku nggak kenal Yesus itu anak Allah. Saudaraku nggak kenal Tuhan itu dengan benar. Tetap rugi. Tetap nggak dapat apa-apa. Untuk sembuh susah, untuk diberkati sukacita susah. Untuk semuanya susah. Kenapa? Karena tidak ada juru selamatnya. Jadi kalau saudaraku mungkin ya kita semua sudah ibadah mungkin. Sudah percaya kelihatannya. Tetapi apa yang saudaraku rasakan setelah mengenal Yesus? Nah itu saudaraku chemistry-nya buat saya kenal Yesus itu enggak ada duanya saudaraku ya. Gimana? Karena saya ngerasain bagaimana saya beribadah ya, beribadah yang sebelum bertobat, beribadah yang sebelum mengenal Yesus. Waduh, saudaraku, itu saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya nggak bisa ceritain. Terlalu dahsyat buat saya Tuhan Yesus. Makanya saya nggak kenal waktu. Saya berjuang untuk ngikutin. Karena saya sudah tahu apa yang dikerjakan Tuhan. Buat saya, Yesus ya bukan the best lagi saudaraku. Di atas segala-galanya. Nggak ada yang bisa mengalahkan saudaraku ya. Selain mengikuti dia. Dan saya bisa merasakan saudaraku ya. Hebat banget Tuhan mengasihi kita. Hebat, hebat. Kasihnya itu yang hebat. Kasihnya itu yang luar biasa. Sampai kita nggak pernah pikirin. Bahkan memusuhi. Dia ubah menjadi yang mengasihi. Ya, yang menolak. Dia ubah menjadi yang menerima. Makanya di sini saudaraku saya merasakan. Betapa luar biasanya Tuhan itu. Betapa baiknya. Dan apa yang saya nggak rasakan. Saya nggak bisa cerita lagi tentang perubahan-perubahan yang sudah saya rasakan di dalam Tuhan Yesus. Makanya saya bicara ini saudaraku, saya bisa cerita kenapa. Ini pengalaman saya secara pribadi. Gimana saya bisa cerita. Karena saya mengalami sendiri. Benar Yesus itu turun ke dunia. Benar Yesus itu Tuhan. Benar kenapa di dunia dia bawa rohnya. Di surga ada rohnya. Dan itulah kebenarannya. Di dunia dia bawa air dan darah. Di sana dia ada firman Bapa dan Roh. Itu benar. Makanya kalau saudaraku tahu di sini. Taulah bahwa Yesus benar-benar pernah turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Jadi buat kita yang percaya, saudaraku, harusnya bisa sungguh-sungguh supaya apa yang dia kerjakan benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Yaitu keselamatannya, saudaraku ya. Jadi kita nggak rugi. Kenapa? Karena dia yang mau merugi. Dia turun dengan darah dia curahkan. Disitulah saudaraku orang-orang percaya harusnya mengenal Tuhan dengan benar. Jadi kalau saudaraku nggak benar itu yang susah. Makanya saudaraku begitu mau ibadah banyak keluhan, aduh Bu nggak punya ongkos, nggak punya kuota, nggak punya apapun itu alasannya banyak saudaraku. Ini bicara kenyataan. Saya nggak bilang
gampang. Ini bicara kenyataan hidup seperti itu. Tetapi saya selalu dari awal, saudaraku ya. Dari awal saya bilang kalau udah ngomong Tuhan, jangan punya alasan. Ya, jangan punya alasan di sini maksud saya apa? Ya Tuhan itu kan tahu siapa kita. Jadi kalau kita mau bikin alasan ABC, saudaraku, ya mau ngapain? Ya kalau memang benar kok Bu, saya memang nggak punya ini, memang saya nggak punya. Iya benar saudaraku, itu nggak salah. Itu kenyataan hidup kita. Tetapi bagaimana orang yang percaya kepada Tuhan, bicara menyembah Tuhan itu kan dibilang dalam roh dan kebenaran. Berarti saudaraku nggak habis akal. Ya, kebenarannya nggak habis akal. Kenapa? Ya udah menyembah. Oh, saya nggak punya ongkos, ya udah. Kalau saya bilang bisanya di sini, di sini. Ya bisanya di rumah, ya saya di rumah. Tetapi apa nggak ke gereja, Bu? Disitulah saudaraku ya, gunanya kita juga mengenal Dia. Susah-susah kalau kita mengenal Dia, ada jalannya. Tadi saya udah bilang, aku pintu, aku jalan. Berarti kalau lewat Dia pasti ada pintu, ada jalan. Bisa keluar, bisa masuk. Ya, jadi keluarnya pakai ongkos, masuk juga pakai ongkos. Nah, kalau saudaraku, buktinya saya nggak dapat. Saya percaya saudaraku. Saya percaya kalau benar hidup kita di hadapan Tuhan, dia udah menunjukkan pintu, menunjukkan jalan. Udah pasti dia bukakan, dia tutupkan juga. Ya, dia memberikan juga keluar, dia memberikan juga masuk. Nah, kalau saudaraku minum perjamuan tiap bulan atau bahkan tiap minggu, tetapi suntuk terus. Minum perjamuan tapi buntu terus, putus asa terus. Berarti saudaraku nggak kenal Tuhan. Kenapa? Karena kalau kenal Tuhan tuh dia pintu, dia jalan. Dia berkorban untuk kita. Jadi kalau saudaraku kenal, saya percaya saudaraku nggak akan putus asa. Nggak akan putus asa. Jadi kalau saudaraku, oh saya udah dengar suara, tetapi saya tetap putus asa. Saudaraku nggak nyerah. Dipikirin sendiri, udah percaya tapi sama aja kalau saudaraku mungkin tahu, oh ya ini ada yang bawa beban yang lebih kuat, tapi saudaraku pikul sendiri. Padahal di sampingnya ini, ya atau di depannya itu, ya yang seharusnya mengangkat bebannya itu. Ya, ada pribadi yang sebenarnya mengangkat beban beratnya itu. Tetapi tetap digendong sendiri enggak enak. Karena enggak enak digendong sendiri, ya. Karena enggak enak dipikul sendiri. Karena enggak enak diangkat sendiri, akhirnya keberatan. Begitu keberatan putus asa. Jadi walaupun berdoa dan berdoa, tetap aja putus asa. Kenapa? Karena sudah ada yang mengangkat tapi mau diangkat sendiri. Udah ada yang menggendong, tubuh kita aja digendong, tetapi mau menggendong malahan. Makanya saudaraku inilah yang kadang-kadang manusia sombong ini yang susah untuk ditaklukkan. Manusia sombong yang susah untuk terima, untuk kenal Tuhan Yesus. Kenapa? Merasa dirinya yang lebih bisa mengangkat bebannya, merasa dirinya lebih kuat mengangkat bebannya. Sehingga saudaraku yang jadi apa? Saudaraku ya biasa manusia itu larinya kemana? Ya saya ngalami saudaraku ketika kita itu nggak menyerah pasti kita stres. Saya kan manusia juga saudaraku ya, jadi kalau saudaraku stres saya pun juga stres. Ya saudaraku panik saya juga panik, tetapi balik lagi dengan adanya Tuhan disitulah kita bisa ingat lagi, oh iya ya kita berdoa lagi, kita nyerah lagi sama Tuhan. Nah itulah saudaraku ya seberapa berat bebanmu hari ini. Dengan adanya perjamuan harusnya kita tahu pengorbanan Tuhan Yesus ya itulah yang membuktikan mengangkat beban kita. Dan kalau saudaraku mengenal Dia, harusnya siapa Dia, saudaraku pasti akan melepaskan. Kita lepas, kenapa? Ya, gak usah mikirin, kita berdoa saja. Gak usah stres, oh ya kita doa saja. Ya itulah saudaraku ya, perjuangan kita ya. Perjuangan kita untuk percaya, perjuangan kita untuk menyerah itu, ya kita berjuang untuk berdoa juga, berjuang juga untuk percaya, supaya benar-benar akhirnya bisa merasakan kelepasan, merasakan hidup yang lebih lagi di hadapan Tuhannya. Sehingga Tuhannya tetap diikutin ya, walaupun dengan berat karena kita udah tahu keberatan-keberatan kita itulah yang sudah diselesaikan Tuhan Yesus ya. Amin ya saudaraku ya. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan satu dan darah dan ketiganya adalah satu ya. Tadi saya belum baca ini loh saudaraku ya. Tapi benar di sini ayat 8 saudaraku ya. Di bumi. Kesaksian di bumi apa? Roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Jadi di dalam tubuh kita ini bukan hanya air dan darah aja, tapi sudah ada rohnya. Roh siapa? Roh Tuhan.
Waktu Yesus turun ke dunia, begitulah keadaannya saudaraku ya. Jadi ketika kita di dalam Yesus, berarti Yesus di dalam roh kita, saudaraku ya, darahnya ya darah kita. Tetapi saudaraku ketika kita menerima dia, tentu darahnya darah Yesus. Jadi benar saudaraku, kalau tadi saya belum baca yang bawahnya, tetapi begitu saya ini, ya di bumi seperti ini, dia turun ke dunia. Jadi saudaraku, inilah yang kita tahu. Kita ada dalam persekutuan dengan Bapa. Persekutuan juga dengan firman, dengan rohnya. Jadi kalau saudaraku kita yang sudah bersama dengan Tuhan, apakah yang dikerjakan Tuhan Yesus buat kita saudaraku? Ya. Jadi kalau saudaraku mengangkat perjamuan itu, saudaraku harus tahu, ya, itu roti, itulah tubuh kita. Tubuh Yesus maksudnya. Supaya menjadi juga tubuh kita, menyatu dengan tubuh kita. Waktu mengangkat anggur, itulah darah Yesus yang akan menjadi darah kita. Artinya benar enggak kalau hidup kita itu digantikan Tuhan? Begitu kita percaya dia, kita mendapatkan kehidupan di dalam dia. Dan artinya hidup kita digantikan sama dia. Untuk menerima segala sesuatu dari Bapa yang di sorga. Makanya kalau kita berdoa, dijawab. Kenapa? Kita udah bersekutu dengan Bapa. Jadi kalau saudaraku mau mengingat ini dalam-dalam, pengertian tentang perjamuan, pengertian tentang anak Allah, saudaraku, itulah perjamuan kudus. Itulah cerita tentang anak Tuhan, ya, anak Allah yang diturunkan ke dunia untuk menebus manusia. Jadi bicara perjamuan kita harus tahu siapa anak Allah itu. Dan benar nggak itu anak Allah? Makanya ada rohnya selalu untuk membuktikan bahwa dia memang benar-benar anak Allah. Jadi kalau saudaraku yang mengenal Tuhan dengan benar di sini, ya kalau dibilang di sorganya satu, sekarang pasti di sorga satu saudaraku ya. Di dunia juga kita harus yang menyatu dengan Tuhan. Makanya kalau saudaraku menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, berarti itu menyatu dengan Tuhan. Nah kalau menyatu dengan Tuhan saudaraku, pribadi kita, hidup kita seperti apa? Kalau hidup kita nggak benar, bisa nggak menyatu dengan Tuhan? Tentu nggak bisa. Nggak mudah saudaraku ya. Dan inilah yang saudaraku kita harus tahu benar. Ya, ternyata tentang perjamuan kudus di sini saudaraku ya. Di sini supaya kita tahu itulah pemberian dari sorga. Ya, yang berbentuk tubuh Yesus. Diberikan untuk kita. Nyata saudaraku ya. Nyata benar-benar. Jadi Yesus diberikan untuk manusia itu benar saudaraku ya. Dia berikan untuk kita itu benar saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku mau tahu kebenarannya bagaimana, ya itulah saudaraku ya. Kita harus percaya. Percayanya nerima saudaraku. Nerima. Dan kita harus mengetahuinya bagaimana saudaraku ya. Kita harus benar-benar harus merindukannya. Sehingga Tuhan akan membantu kita dengan Roh Kudus ya. Untuk bisa mengenal anak Allah dengan benar. Dan saya percaya saudaraku, ketika kita mau menerima perjamuan kudus tubuh dan darah Yesus saudaraku, dengan kita mengenal kebenarannya dengan benar saudaraku, saya percaya. Saya percaya saudaraku, itu akan klop, itu maksud saya. Akan klop, pas. Jadi apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi kerinduan kita, kalau dia di dalam kita dan kita di dalam dia. Kalau firman-Nya di dalam kita dan kita di dalam firman-Nya. Ya, kalau Bapa di dalam kita dan Bapa di dalam kita di dalam Bapa. Roh itu menyatu, firman itu menyatu. Tubuh dan darah menyatu. Saudaraku, apa yang gak diangkat sama Tuhan? Apa yang gak diselesaikan sama Tuhan? Sekarang tergantung iman kita kepada dia. Mau gak kita sungguh-sungguh menyatu? Apakah saudaraku cuma mau terima, oh ya kita terima ini kenapa biar sembuh. Kita terima ini, oh ya biar punya duit. Terima ini biar. Saudaraku, itu namanya akal bulus. Terima perjamuan itu gak seperti itu. Saudaraku, terima perjamuan itu terima tubuh dan darah Yesus. Bukan terima duit. Ya. Bukan terima kesembuhan. Tunggu dulu itu maksud saya. Itu di luar. Jadi yang pertama itu, saudaraku, itu terima tubuh dan darah Yesus. Masalahnya nanti mau terima duit, mau terima kesembuhan, mau terima apapun itu, ya terserah dia. Dia kan kalau udah masuk nih ya, kita udah terima, berarti menyatu dengan kita dong. Kalau udah menyatu dengan kita, berarti tahu nggak apa yang menjadi pergumulan kita? Tahu nggak apa yang di pikiran kita? Tahu nggak apa yang di hati kita? Itu yang penting saudaraku. Jadi menerima Tuhan itu dengan benar. Terimalah
Ya, perjamuan itu seperti kita menerima tubuh dan darah Yesus yang akan membongkar kehidupan kita, menyelesaikan kehidupan kita, menebus kita semuanya. Sehingga begitu kita menerima, itu kita sudah beriman bahwa Tuhan tahu apa yang kupikirkan. Tuhan tahu apa yang kurasakan. Dan kalau dia masuk ke dalam lebih daripada center, saudaraku ya, dia tahu semua. Jadi masalahnya nanti mau disembuhkan atau apa, saya percaya saudaraku, Tuhan punya cara. Ya, memang kalau saudaraku mau sembuh dan itu sesuai dengan kehendaknya, pasti sembuh. Saudaraku mau terima duit juga sekalian, kalau sesuai dengan kehendaknya, saudaraku bisa terima. Tetapi ini yang penting dalam perjamuan, terimalah tubuh dan darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus, itu kebenaran. Jangan saudaraku terima perjamuan buat jodoh, terima perjamuan buat duit, terima perjamuan biar ini, biar itu. Saudaraku mikirnya itu terlalu cetek. Saudaraku harus tahu terima tubuh dan darah itu untuk apa. Kalau dibilang itu menebus dosa, menebus tubuh hidup kita semua. Berarti urusan yang lain itu saudaraku enggak ada apa-apanya, saudaraku. Kecil. Jadi jangan saudaraku cuman maunya sendiri. Begitu terima perjamuan, aku mau sembuh, aku mau duit, aku mau jodoh. Saudaraku itu nggak salah, asal memang dasarnya udah tahu bahwa ini tubuh darah Yesus gitu. Tapi ada yang lebih bagus lagi ketika kita memang mengimani, saya menerima Tuhan dan Juru Selamat melalui perjamuan ini, yaitu tubuh dan darah Yesus yang sudah pecah-pecahkan melalui roti, melalui anggur, sehingga apa yang kita terima itu sudah menjadi satu persekutuan dalam tubuh kita. Dan apa yang akan terjadi kalau kita sudah bersekutu dengan Tuhan, saya percaya keselamatan akan terjadi, kelepasan terjadi, ya dan lain-lainnya saudaraku ya. Itu yang paling penting. Ini kadang-kadang bukan mikirin benar apa enggak, tahu apa enggak, yang dipikirin cuma sembuh, tapi minum perjamuan bertahun-tahun kok enggak sembuh-sembuh juga. Itu yang perlu kita tahu saudaraku ya. Kok udah menerima perjamuan kudus bertahun-tahun kok nggak kaya-kaya juga. Nah, kenapa? Karena setiap perjamuan cuma mikirin duit, ya besok lagi jodoh. Udah perjamuan berkali-kali, jodoh nggak dapat-dapat juga. Saudaraku kenapa mikirnya cuma satu pihak, satu sisi yang kecil aja. Terimalah tubuh dan darah Yesus. Itulah pribadi yang menyelesaikan menebus dosa kita. Ada amin ya. Itulah saudaraku ya. Jadi jangan saudaraku hanya menjadi yang bagian yang kecil saja ya. Ketika kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Jadi inilah saudaraku yang diceritakan tentang Yesus. Siapa Yesus itu yang sesungguhnya dan bagaimana apa yang dia kerjakan dan apa isi di dalamnya itu loh. Nah, di dalam Yesus itu tubuhnya ada air, ada darah, ada roh. Nah, di dalam firman-Nya juga di sini ada juga firman-Nya. Makanya kalau saudaraku di sorga di sana kenapa? Firman-Nya kan juga turun jadi manusia. Benar saudaraku ya, tapi bentuk manusia ini kan nggak bisa terbaca kalau saudaraku ya nggak dibentuk. Jadi harus dibentuk real manusia supaya manusia tahu ya. Itulah saudaraku ya caranya Tuhan ya. Makanya kitanya harus tahu ya yang dari Tuhan itu lebih kuat karena di sini kita menerima kesaksian manusia. Tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Jadi ceritanya manusia ya dari manusia itu kadang-kadang ya belum bisa dipastikan. Maksudnya gini, ya belum bisa sepenuhnya lah. Tetapi kalau udah anak yang ngomong ya, tentang anak itu kalau Tuhan sendiri yang ngomong, baru benar. Kenapa dikasih Roh Kudus? Kenapa dikasih Roh Kudus? Karena biar bisa bercerita tentang kebenaran itu. Dan itulah saudaraku ya, dari Allah itu lebih kuat. Jadi roh lah yang akan memberi kita kesaksian kebenaran tentang Yesus. Tuhan bahwa dia benar-benar turun ke dunia ini dan bentuknya nyata seperti itu. Dan di dalam surga pun bentuknya nyata seperti itu. Ya supaya kita yang percaya tidak ragu-ragu. Siapa yang percaya dan menerima perjamuan kudus, sungguh memang menerima Tuhan Yesus. Sungguh memang menerima tubuh dan darah Yesus. Dan akhirnya segala apa yang kita rasakan ini di dunia. Karena Yesus turun ke dunia, ya turun dalam kehidupan kita. Ya kita percaya bahwa kita menerima tubuhnya secara sempurna. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah,
ia membuat dirinya menjadi pendusta karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Saudaraku, kalau dibilang menjadikan pendusta, ya, menjadikan dirinya, saudaraku, yang tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Maksudnya pendusta, apakah Tuhannya yang pendusta? Bukan begitu, saudaraku ya. Tetapi jadi akhirnya itu nggak terbukti dalam kehidupan kita karena memang nggak percaya. Jadi yang tadinya kebenaran jadi nggak benar, sebenarnya karena kitanya yang nggak benar. Kitanya yang nggak tahu, kitanya nggak terima. Jadi kalau saudaraku mau jadi kebenaran dan hidup, jadikanlah dia benar-benar juga yang seharusnya. Seperti firman Tuhan katakan. Makanya kalau saudaraku nggak percaya, jadinya itu nggak benar. Ya iyalah, jadinya nggak benar. Ya jadinya kayak dusta, kayak pendusta. Padahal kitanya yang tidak mengerti, kitanya yang nggak nerima. Jadi maukah saudaraku sia-sia kehidupan keimanan kita? Tentu kalau orang yang percaya nggak mau. Ya, mau imannya itu berhasil, mau imannya itu jadi, mau iman itu ya nyata. Makanya kalau saudaraku yang mau mengenal Tuhan di sini, saudaraku ya, jangan nggak percaya. Kalau mau mengenal Tuhan, saudaraku harus percaya. Harus percaya. Karena dari percaya itu kita bisa lebih lanjut. Jadi kalau udah percaya lanjut bisa. Tapi kalau udah nggak percaya, mau dikasih apapun, mau ditunjukin apapun, mau disaksikan apapun, enggak percaya. Di sini saudaraku untuk bisa melanjutkan lebih lagi, untuk memperdalam lebih lagi, untuk mengenal lebih dalam lagi, harus percaya dulu. Jadi percaya itu nomor satu. Percaya apa aja? Percaya Yesus itu anak Allah. Percaya Yesus itu turun ke dunia. Tuhan itu turun ke dunia. Percaya Yesus disalib. Percaya dia bentuknya seperti yang dikatakan firman Tuhan. Makanya kalau saudaraku nggak percaya, ya itulah sudah menjadi dasar ya pendustanya jadinya. Jadi kayak apa ya? Bukan pendusta, tetapi dustanya di sini yang nggak terjadi. Karena nggak terjadi, makanya saudaraku itulah yang kita harus tahu, dia menjadi pendusta. Ia membuat dia menjadi pendusta, ya itu. Ia membuat. Makanya kalau saudaraku itu jadinya nggak benar karena apa? Karena nggak diterima, nggak percaya. Jadi kalau saudaraku ya tidak percaya kesaksian diberikan tentang anak Allah, ya gimana saudaraku? Ya kalau kalau udah Roh Kudus sebenarnya ya itulah yang kita harus tahu karena di dunia siapa lagi yang bisa menceritakan tentang Tuhan selain yang turun dari sorga. Jadi kita kenal Tuhan tuh kenapa sih saudaraku? Gimana sih maksud saya itu? Ya karena memang Tuhan sendiri yang bisa menceritakan kepada kita. Jadi kalau kita tahu tentang sorga juga dari mana kita tahu saudaraku? Itu kan Tuhan sendiri juga yang menunjukkan. Jadi kalau saudaraku mau kenal apapun itu saudaraku ya, kalau Tuhan nggak tunjukin, enggak akan tahu. Apalagi tentang kebenaran. Di sini saudaraku, inilah yang perlu kita tahu. Saudaraku, kalau udah nggak percaya, udah susah untuk lanjut. Tapi kalau orang percaya, dia akan pengen tahu. Orang yang percaya pengen belajar. Orang yang percaya, oh pengen lihat hasilnya juga. Untuk itu, ke Tuhan ini pasti bisa serius ketika saudaraku percaya. Dan hasilnya pasti juga kelihatan. Dari mana kita bisa mendapatkan semuanya itu. Ya, dari mana kita tahu tentang Tuhan itu kalau bukan Tuhan sendiri? Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Jadi kalau Tuhan memberikan kesaksiannya dan kita menerimanya, kita percaya, ya kita tahu siapa Dia yang sesungguhnya. Itulah saudaraku ya buktinya bahwa kita itu juga mengenal Tuhan. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu adalah di dalam anaknya. Nah, ini saudaraku kita bisa lihat di sini loh. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di mana? Di dalam anaknya. Di dalam anaknya, dalam anak siapa? Oh itulah Tuhan Yesus. Tuhan memberikan hidup, tapi di dalam Yesus. Jadi saudaraku mau cari kemanapun keselamatan, kehidupan yang kekal nanti, saudaraku nggak akan bisa ketemu selain di dalam Yesus. Makanya buat kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, saudaraku harus percayanya dengan sungguh-sungguh mengenal Dia.
Ya harus belajar bertekun dalam segala hal yang membuat kita semakin beriman kepada Yesus. Saudaraku, tidak ada orang yang bisa mendapatkan hidup saudaraku selain di dalam Yesus. Makanya kalau saudaraku sudah percaya dalam Yesus, saudaraku hidupnya juga ngap-ngapan, saudaraku hidupnya juga nggak benar ya saudaraku, itu salah sendiri. Kenapa? Karena Yesus sudah diberikan untuk kita dan hidup itu dikaruniakan buat kita. Hidup dikaruniakan buat kita, saudaraku. Yang dikaruniakan buat kita itu hidup. Makanya kalau saudaraku nggak bisa hari ini gimana keadaan kita, saudaraku Tuhan memberikan hidup di sini, hidupnya kekal. Makanya orang yang dikaruniai hidup, udah pasti selamat saudaraku. Pasti. Hanya siapa yang mengerti bahwa Tuhan yang memberikan itu semua. Karena banyak orang yang main-main dengan Tuhan, nggak serius dengan Tuhan. Ya, dengar suara Tuhan pun pura-pura nggak dengar juga. Mungkin juga tahu firman Tuhan, oh pura-pura juga nggak. Pokoknya tidak diresponi dengan benar. Disitulah saudaraku ya, sekalipun diberi, bisa nggak dapat apa-apa. Sekalipun diberi, nggak terima apa-apa. Kenapa? Karena memang nggak terjadi. Seperti tadi di atasnya dibilang, jadi pendusta. Saudaraku, kita dikaruniai. Makanya ini di dalam Yesus ini yang luar biasa. Kalau saudaraku di luar Yesus, ya udah jangan ngomong apa-apa, enggak dapat apa-apa. Ya saudaraku kan kadang-kadang sering ya yang mau, aduh nggak usah pelayanan lah, nggak usah tata tamat lah, nggak usah lah, jadi orang Kristen susah lah, enakan jadi orang dunia, jadi gini gini gini. Ya saudaraku kalau Tuhan aja turun ke dunia berarti di luar Yesus nggak enak ya. Kalau Tuhan Yesus saja turun ke dunia dan mau menolong kita, mau menyatu dengan kita, berarti Tuhan tahu bahwa di dunia ini sengsara. Di dunia ini menderita, di dunia ini nggak baik. Makanya kalau saudaraku ancang-ancang, apapun yang saudaraku buat, rencana-rencana apapun yang saudaraku buat, terus mau meninggalkan Yesus, saudaraku mau meninggalkan pelayanan, tunggu dulu saudaraku ya. Di luar Yesus nggak ada apa-apanya ya. Yohanes juga mengatakan, Injil Yohanes begitu ya kan. Injil Yohanes 15 kan, di luar Yesus nggak apa-apa, di luar itu semua nggak ada apa-apa. Jadi kalau saudaraku mau cari apa di luar sana nggak ada apa-apa. Halo. Saudaraku mau tinggalkan pelayanan, enggak ada apa-apa di luar sana. Tinggalkan pelayanan berarti enggak melayani Yesus. Oh enggak kok saya masih pelayanan ya menurut kita. Saudaraku mau tinggalin apapun itu, saudaraku ya kesannya masih mau punya ini, punya itu, saudaraku enggak semudah itu, saudaraku jangan kira ya untuk terima Yesus itu gampang-gampang, enggak mudah itu karunia, saudaraku ya. Jadi kalau Tuhan enggak mau, saudaraku bisa aja begini pilih sana pilih sini, mau ini mau itu, saudaraku. Tapi Tuhan enggak mau, enggak bisa ngapa-ngapain. Jadi lebih baik kita masuk ke dalam Tuhannya, percaya Tuhannya, terima Tuhannya, dan hidup di dalamnya supaya Dia yang kita mau Dia lihat siapa kita. Dan itulah saudaraku ya, barang siapa memiliki anak ia memiliki hidup, barang siapa tidak memiliki anak ia tidak memiliki hidup. Nah jelas ya, benar-benar saudaraku ya. Begitu terima Yesus makanya dibilang mati. Mati, kenapa? Karena udah diganti kehidupannya dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau saudaraku masih mau hidup menurut daging, ya nggak bisa. Berarti nggak di dalam Yesus. Karena daging kita itu mati. Begitu kita percaya Tuhan Yesus, dagingnya mati, ya kita itu benar-benar sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Daging mati itu maksudnya apa? Kita nggak berkehendak. Kalau dibilang mati itu bukan kehendak kita lagi, tapi kehendak Tuhan, maunya Tuhan, seizin Tuhan, dan apa rencana Tuhan. Itulah saudaraku ya yang kita tahu ya, yang kita harus tahu maksud saya. Dan mari saudaraku ya, kita menjadi orang yang belajar mengenal Tuhan itu dengan benar. Anak Allah itu siapa, Yesus itu siapa, Bapa itu siapa, dan darah daging itu siapa, seperti apa, di mana itu, supaya kita benar-benar mengetahui sebenar-benarnya, sehingga kita memiliki kehidupan ya secara pribadi yang mengenal Tuhan dengan benar, ya menerima Yesus dengan benar, menerima Tuhan dengan benar, dan dalam kehidupan sehari-hari juga kita harus hidup dalam kebenaran itu untuk apa saudaraku ya? Untuk kita ada di dalam kehidupan di dalam Tuhan. Sehingga apa yang di dalam Tuhan saudaraku ya, semuanya bisa jadi. Kenapa? Karena hanya di dalam Tuhanlah kita semuanya bisa terima. Tapi di luar Tuhan kita nggak bisa terima apa-apa. Jadi jangan coba-coba saudaraku ya, tinggalkan Tuhan. Jangan coba-coba saudaraku lari dari Tuhan. Jangan coba-coba saudaraku tinggalin pelayanan. Di luar itu nggak ada apa-apa. Mungkin banyak orang ya, saya banyak dilawan orang begini. Wah buktinya nggak apa-apa kok, buktinya nggak jadi apa-apa. Saudaraku nunggu ya. Kalau nunggu silakan. Kadang-kadang kan banyak yang kayak gitu, "Oh enggak kok enggak apa-apa," ya. "Nubuatan enggak apa-apa juga, bisa, itu belum," gini gitu. Saudaraku bisa, semua itu saudaraku bikin netral bisa, dibikin mudah bisa. Nanti endingnya baru tahu.
Iya kan? Ikut Tuhan memang seperti itu. Jadi kalau saudaraku, "Oh Bu Marta nakut-nakutin." Ya harus ditakutin lah. Kalau nggak takut saudaraku nggak akan jadi percaya Tuhan Yesus. Ditakutin di sini bukan berarti apa ya, supaya kita nggak lari. Ditakutin supaya saudaraku nggak asal-asalan. Untuk apa? Ya dengan Yesus itu saudaraku bisa hidup, dengan Yesus saudaraku bisa baik, dengan Yesus saudaraku bisa ini. Jangan saudaraku bilang, iyalah begitu, iyalah tuh gimana? Kalau ngomong iyalah saudaraku kerjain. Kalau saudaraku ngomong iyalah cuman iyalah doang, nggak terjadi apa-apa. Makanya hidup percaya itu nggak mudah memang. Hidup dalam Yesus itu susah, menderita karena dagingnya mati. Kehendak kita ini nggak bisa lagi. Saudaraku, tapi kehendak Tuhan. Makanya doa Bapa kami diajarin, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kalau saudaraku masih, oh kehendak saya yang jadi, nggak bisa. Saudaraku banyak ya yang masih punya kehendak. Kita tunggu hasil kehendak saudaraku jadinya apa, hasil kehendak Tuhan jadinya apa. Ya. Kalau kehendak Tuhan, enggak mungkin saudaraku. Manusia itu ciptaan Tuhan. Saudaraku, jadi kalau kehendakmu bisa berhasil, kehendakmu bisa bahagia, kehendak manusia bisa baik, pengen lihat. Mana ada manusia punya kehendak, enggak bisa. Semua itu kehendak Tuhan, karunia Tuhan. Makanya saudaraku, kita percaya supaya kita mendapatkan karunia untuk hidup yang kekal. Sebab hidup dia ada di dalam dia semuanya itu. Ingat tuh, catat baik ayat 11. Hidup itu di dalam dia. Jadi kalau saudaraku mau menghidupkan diri sendiri, saudaraku nggak bisa. Ya, saudaraku mau menuruti keinginan sendiri, nggak bisa. Apakah orang nggak bisa punya kehendak? Ya bisa aja saudaraku. Kehendak apa dulu? Tapi masalah kehidupan, dia yang punya kehendak. Halo, ya. Saudaraku harus tahu itu. Masalah kehidupan, dia yang punya kehendak. Tapi kalau saudaraku, oh kehendak, saudaraku cuman mau makan, oh ya saya mau makan tempe, ya itu kehendak saudara, itu boleh itu. Tapi untuk hidup-hidup yang lain, untuk makanan, mungkin saudaraku bisa pilih. Tapi untuk hidup saudaraku nggak bisa menentukan sendiri. Harus tanya Tuhan. Ya. Apakah besok masih ada umur? Ataukah besok sudah berhenti? Ataukah besok masih ada hidup? Ataukah sudah berhenti? Kan hanya Tuhan yang tahu. Jadi saudaraku, kenapa kita menanya Tuhan, meminta petunjuk Tuhan? Supaya kita masih tahu, kalau Tuhan memberi petunjuk, oh berarti masih ada waktu, masih ada umur, ya masih ada berkat, itu kalau ditunjukkan Tuhan. Tapi kalau bukan Tuhan yang tunjukin, saudaraku tahu nggak ada umur? Saudaraku tahu nggak ada berkat lagi? Saudaraku tahu nggak ada kekuatan lagi? Itu yang kita nggak tahu. Jadi pentingnya minta petunjuk Tuhan. Begitu Tuhan memberikan petunjuk kepada kita, artinya apa? Artinya Tuhan masih memberi kesempatan. Artinya Tuhan masih menambahkan umur. Artinya Tuhan menambahkan juga berkat-berkat yang lain. Untuk itu di dalam dia, saudaraku nggak berat kalau kita minta petunjuk sama Tuhan. Kenapa? Kita udah jadi, kita udah tahu, tinggal ngikut aja. Ya kita tinggal ngikut aja. Tapi kalau coba saudaraku pikir sendiri. Ya nanti juga, oh ya, nanti sudah kuliah, oh cari kerjaan, doa lagi. Ya apakah nanti doa lagi dijawab lagi? Kalau ternyata Tuhan juga jawabnya sama aja saudaraku ya. Ya percuma dong, saya udah begini. Oh saya udah kerja, udah gini-gini. Terus saudaraku, ya percuma aja. Makanya itu saudaraku ya, mengenal Tuhan itu penting. Ya, hidup dalam Tuhan itu penting. Kenapa? Dia yang akan menentukan batas-batas hidup kita. Jadi hari ini saudaraku ya, mari kita terus belajar menelaah dan menelaah bagian-bagian dari firman Tuhan supaya kita mengenal Tuhan dengan benar. Siapa anak Allah itu yang sesungguhnya dia ternyata ada dalam kehidupan orang-orang percaya dan orang percaya dalam kehidupan di dalam dia, yaitu di dalam anaknya, dalam Yesus. Itu hanya orang yang percaya, yang mendapatkan karunia itu yang percaya. Jadi jangan saudaraku berpikir, oh saya Kristen pasti selamat. Belum tentu. Belum tentu saudaraku ya, belum tentu. Itu banyak banget yang nggak selamat. Banyak banget yang nggak bisa diberkati, banyak banget saudaraku ya. Jadi jangan berpikir, kalau udah gini langsung selamat, sukses, langsung baik. Enggak. Itu sedikit. Kalau dibilang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya kan? Banyak yang pengennya itu mati, bukan hidup, itu banyak. Walaupun doanya sih, aduh pengen selamat. Tapi secara tindak tanduknya, pengennya itu binasa, bukan pengen selamat. Sementara kita hidup di dalam Tuhan, itulah yang Tuhan kehendaki supaya kita tidak binasa, tapi kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Dari firman ini kita bisa ambil saudaraku ya, bagaimana kita bisa menceritakan karena ada roh di dalam kehidupan kita. Ada Tuhan, gimana kita bisa bersaksi, bagaimana kita mengenal Tuhan, karena di dunia ini ada roh yang diberikan kepada manusia. Sehingga siapa yang bisa menceritakan, Roh Kudus itu ada di dalam kita. Kalau saudaraku nggak bisa menceritakan, berarti roh itu tidak di dalam kita. Untuk itu siapa yang bisa percaya, dia akan menerima
digenapi karunia hidup di dalam Dia. Dan di dalam Dia itulah ada hidup. Makanya ketika kita benar-benar memiliki Dia, ya memiliki anak maksudnya, memiliki Tuhan, ya disitulah kita pasti memiliki hidup. Nah, tapi kalau saudaraku nggak memiliki, ya gimana mau hidup? Nah, walaupun saya terima perjamuan, ya terima saudaraku ya, terima. Bisa aja orang makan minum tuh bisa aja kok. Tetapi kembali lagi imannya kemana? Ya. Kalau berlawanan dengan Dia, enggak bisa saudaraku ya. Berlawanan dengan Tuhan enggak bisa. Karena ini harus menyatu dalam Tuhan. Jadi kalau saudaraku, ya saya terima, saya percaya, saya ibadah, terima perjamuan kudus. Tapi dalam hatinya ngelawan. Marah, kesel. Ayat 11 jawabannya. Berarti saudaraku di luar. Karena kalau di dalam saudaraku ya, pasti enggak seperti itu. Dan itulah yang terjadi saudaraku ya. Hati-hati dengan firman ini, makanya kita juga harus benar-benar mengenal siapa Yesus. Yesus adalah yang diturunkan ke dunia sebagai manusia untuk menjadi juru selamat buat kita dan berkorban bagi kita. Makanya ada tubuh dan darahnya. Ya saudaraku, disitulah perjamuan kita yang akan kita terima sebentar lagi. Jadi dengan kita mengenal Dia anak Allah, kita terima tubuh dan darahnya, artinya kita menyatu di dalam Dia. Dan kalau kita menyatu dalam Dia, artinya kita menerima Dia. Tapi kalau saudaraku melawan Dia, berarti saudaraku nggak terima Dia. Tapi kalau kita menerima, berarti kita mendapatkan hidup yang kekal. Lalu saudaraku, disitulah yang dibilang memiliki hidup. Ya. Dan kita semua harus memahami hidup di dalam Yesus itu memang semuanya itu yang ada. Yang pasti punya kehidupan. Yang pasti memiliki hidup, dan hidup itulah yang akan membuat kita selamat. Tuhan Yesus memberkati. Ya saudaraku ya, mari kita tutup firman-Nya. Bapa dalam surga, kembali kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu ini terus hidup di dalam kami untuk menerangi seluruh hidup kami, menerangi hati dan pikiran kami yang akan membuat kami mengenal Kau lebih lagi ya Tuhan. Dan kami bisa hidup di dalam Kau lebih lagi. Tentukanlah kami Tuhan dalam kemenangan, tentukanlah kami dalam kebenaran untuk kami bisa hidup dan hidup di dalam Kau. Sehingga tubuh dan darah-Mu Tuhan menyatu dengan kami, bersekutu dengan kami, dan membawa hidup kami lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, sempurnakanlah firman-Mu dan genapilah di dalam kami. Untuk sebentar juga kami menerima perjamuan kudus. Kami bersyukur di dalam Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam prosesi perjamuan kudus. Akan ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang memiliki anak di bawah umur 12 tahun, harap perjamuan diangkat oleh kedua orang tuanya. Lalu yang kedua, perjamuan kudus dilakukan pada saat ibadah saja. Jadi Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk menyimpan perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mau angkat pujian kita untuk masuk prosesi perjamuan kudus. Saya undang semuanya untuk kita bangkit berdiri. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu
oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan. Saya undang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk kita bangkit berdiri. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Ya mari saudaraku untuk menyambut tubuh dan darah Yesus, saudaraku, kita terus kembangkan saudaraku dari pengenalan kita akan anak Allah di sini, saudaraku, ya, apa saja yang Tuhan kerjakan bagi kita, ya, buat orang-orang yang sudah mengenal Dia. Banyak mungkin ayat-ayat yang lainnya, saudaraku, ya, untuk kita bisa terima, tetapi di sini supaya kita juga tahu, saudaraku, ya, bahwa memang Dialah yang sesungguhnya. Jadi banyak, saudaraku, mungkin orang yang nggak eh, mengerti karena nggak mengenal, ya, saudaraku. Maksud saya gini, banyak orang yang nggak mengerti karena memang, ya, tadi seperti saya bilang, nggak mengenal. Kalau nggak ngerti ya nggak kenal. Jadi bagaimana mau ngerti, ya? Tapi kita yang diberi pengertian, saudaraku harus tahu bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus, dan siapa yang bisa menolong kita, saudaraku, ya, itu juga hanya Yesus. Jadi kalau saudaraku kita diberikan kesaksian tentang anak Allah di sini, supaya kita memang benar-benar juga memiliki hidup. Memiliki hidup di dalam siapa? Di dalam Yesus. Nah, ketika kita mati, kita berbeda dengan orang yang nggak mengenal Yesus. Ya, orang yang mengenal Yesus, saudaraku, ya, pada akhir daripada kehidupan kita, saudaraku, kita nggak akan hilang, nggak akan binasa. Saudaraku, saya akan lihat dari ayat dari Injil Yohanes 6, saudaraku, yang sering saya baca. Ayat 39 di sini dikatakan apa? Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku. Saudaraku, ini berhubungan dengan ayat tadi, ya, di Injil Yohanes 1, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Saudaraku, Tuhan nggak menghendaki kita itu hilang. Nggak menghendaki kita ini nggak ada, saudaraku, ya. Jadi supaya apa yang sudah diberikan itu semuanya bisa dapat. Ya, semuanya bisa terima, dan itulah kehendaknya, saudaraku, ya. Makanya saudaraku dimeteraikannya di sini dengan tubuh dan darah Yesus supaya nggak hilang. Kenapa sih, saudaraku, ada perjamuan? Kenapa, saudaraku? Ya supaya nggak hilang, karena yang ada darahnya itu itulah tanda. Yang ada darahnya itu tanda yang nggak bisa dibinasakan, nggak bisa, saudaraku, dicelakakan karena ada darahnya, ada tubuh dan darah Yesus. Jadi saudaraku di sini supaya nggak hilang. Jadi ayat ini, saudaraku, ayat 39 ini supaya kita tahu bahwa kita yang bersama dengan Tuhan Yesus itu supaya nggak hilang. Makanya bahkan nanti dibangkitkan pada akhir zaman, ya ini, saudaraku, ya. Tapi siapa yang sungguh-sungguh di dalam Dia, mengenal Dia dan bersekutu dengan Dia. Jadi ayat yang dari firman yang tadi, saudaraku, ya, dari Injil Yohanes tadi, saudaraku, supaya kita mengenal Dia, menyaksikan Dia, dan kita bersekutu dengan Dia. Inilah perjamuannya, saudaraku, ya. Bersekutu dengan Dia supaya apa? Supaya nggak hilang. Ya, supaya nggak hilang. Dan pada akhir zaman, saudaraku, kita bisa dibangkitkan, ya. Karena di ayat 41-nya juga dikatakan, saudaraku, di sini, maaf, saudaraku, ayat 40 saya akan bacakan. Sebab inilah kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Melihat Anak. Saudaraku, tadi saya sudah sampaikan, ya. Ya, siapa anak Allah? Saudaraku, mungkin hari ini kita nggak lihat, tetapi kita tahu, ya, siapa Dia.
Ya, kita nggak bisa lihat sosoknya, tapi kita tahu siapa dia. Dan bagaimana kebenarannya, saudaraku? Kalau secara kebenarannya sekarang, saudaraku bisa lihat di firman Tuhan. Lihat kebenarannya sekarang, saudaraku bisa di dalam Roh Kudus. Makanya kalau saudaraku kita mau menerimanya di sini, saudaraku ya, supaya kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak Allah, yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi nggak ada yang lain sebenarnya percaya Tuhan Yesus itu supaya hidup yang kekal. Saudaraku, mana ada yang menjanjikan hidup kekal selain di dalam Yesus? Nggak ada, saudaraku ya. Di sini hanya menunjukkan bahwa anak Allah itu dia akan memberikan hidup kekal kepada kita. Jadi kalau saudaraku di luar Yesus udah pasti nggak kekal, udah pasti nggak selamat. Kenapa? Karena nggak ada yang punya janji. Nggak ada yang punya janji untuk menyerahkan hidupnya supaya kita bisa hidup, tuh nggak ada. Makanya kalau saudaraku ya mungkin ada, ya saya rasa beda saudaraku ya, nggak akan ada yang mau menyerahkan nyawanya buat kita saudaraku. Untuk itu kenapa sih kita harus di dalam Yesus? Kenapa kita harus percaya Yesus? Karena dialah yang turun dari surga yang diberikan untuk kita. Dan yang akan membangkitkan pada akhir zaman, bahkan ditambah lagi saudaraku ya, itulah dia ya yang benar-benar memberikan hidup kekal buat kita. Makanya kalau di ayat 41 saya akan baca yang, ini ya saudaraku ya, "Akulah roti yang turun dari surga." Ya saudaraku, di sini kan bersungut-sungut nih orang Yahudi ya di sini. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang turun dari surga." Marah kalau mungkin ada yang bicara Yesus itu Tuhan. Benar saudaraku, pasti ada yang nggak suka. Tetapi kita yang terima, ya harus suka. Kenapa? Ya udah kita menerimanya itu harus benar-benar ya sepenuh-penuhnya dengan maksud untuk apa? Karena yang memiliki hidup kekal dan mengaruniakan hidup kekal itu hanya Dia. Makanya Dia menunjukkan juga yang benar-benar makanan itu tubuhnya Dia. Yang benar-benar minuman juga itulah darah Dia. Makanya kalau saudaraku diingatkan begitu, saudaraku ya bukan berarti kita semata-mata yang itu manusianya, bukan. Tetapi saudaraku itu menunjuk kepada tubuh Yesus. Menunjuk kepada pribadi Tuhan Yesus yang disalibkan bagi kita semuanya. Jadi saudaraku, inilah kehendak Bapa supaya kita enggak hilang saudaraku ya. Dan itulah tujuan Tuhan juga supaya kita juga dibangkitkan pada akhir zaman. Makanya kita mengenal Dia dengan bersekutu dengan Dia. Dan kita juga percaya kepada Dia. Disinilah saudaraku ya, kehidupan kita orang-orang percaya, yaitu di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada hidup, di dalam Yesus saudaraku ya ada karunia untuk bisa menerima hidup yang kekal. Ya, amin ya saudaraku ya. Jadi di sini kita lihat saudaraku, kita angkat roti kita dengan membaca di sini saudaraku, saya akan bacakan juga, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Ini saudaraku, jadi supaya kita mengingat kembali, dengan kita menerima roti ini, artinya kita menerima hidup yang kekal. Dan sebentar kita menerima anggur, kita juga menerima hidup yang kekal. Karena benar-benar persekutuan kita ini dalam tubuh dan darah Yesus. Dan di sini saudaraku dikatakan, "Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Saudaraku, tadi sudah dikatakan juga ya bahwa keselamatan hidup kekal itu di dalam Yesus. Jadi dengan kita mengenal Dia dan bersekutu bersama dengan Dia, saya percaya ada kehidupan, ya, ada karunia, ada kehidupan, dan ada hidup kekal saudaraku ya, yang akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ya, kenapa? Karena kita di dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Itu mari saudaraku kita satukan hati kita mengangkat roti ini. Dalam nama Bapa, Putra Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku percaya, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Allah yang hidup, Allah yang menyatu dengan kami, menjadi manusia, secara manusia, menjadi roh di dalam roh Tuhan Yesus, dan kami percaya di dalam Engkau, di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang menjadikan kami hidup, yang menjadikan kami kekal, yang menjadikan kami bangkit, yang menjadikan kami selamat, bahkan selama-lamanya oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu Tuhan, kami percaya hidup di dunia kami, Engkau juga tolong, pergumulan kami Engkau juga tolong, masalah kami juga Engkau tolong Tuhan, bahkan utang-utangkah, sakit penyakitkah, jodohkah, keturunankah, bahkan karirkah, apapun juga ya Tuhan, karena kami di dalam Engkau Tuhan, dan kami minta kepadamu bahwa di dalam Engkau lah keselamatan, di dalam Engkau lah karunia, di dalam Engkau lah Tuhan Yesus pengorbanan
pengorbanan. Untuk itu setiap kami yang percaya menerima, kami percaya juga menerima hidup yang diberkati, hidup yang kekal, hidup yang di bumi seperti di surga, hidup yang di bumi Tuhan Yesus, yang menerima segala karunia daripadamu ya Tuhan. Untuk itu biarlah Tuhan, dengan kami menerima roti ini Tuhan Yesus, artinya inilah tubuh Yesus Kristus yang turun dari surga, yang akan membangkitkan kami pada akhir zaman, yang akan memberikan kami hidup yang kekal. Dalam nama Bapa terkudus, dalam nama Kristus, inilah tubuh Yesus Kristus yang turun dari surga, dan terimalah, makanlah, inilah tubuh Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra Kudus, dalam nama Yesus. Kami bersyukur Bapa. Kami mendapatkan Kau, berjumpa dengan Kau, bahkan menyatu bersekutu dengan Kau. Artinya kami sudah di dalam Kau Tuhan. Untuk itu kami percaya bahwa tubuh kami bukan semata-mata fana, tapi ada dalam tubuh kemuliaan, ada dalam tubuh yang kekal, ada dalam tubuh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Untuk itu Tuhan kami percaya ada hidup, ada kebenaran, ada keselamatan, dan ada kekekalan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami raih, ya Tuhan, kerinduan kami Tuhan Yesus untuk apapun juga Tuhan, Kau bersama dengan kami, Kau menerangi, Kau menuntun kami untuk berhasil, untuk berkemenangan dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari saudaraku, kita angkat juga anggur kita, minum kita, dalam nama Bapa terkudus, dalam nama Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, syukur kami kepadamu ya Tuhan Yesus, yang sudah mencurahkan darah-Mu bagi kami Tuhan. Dengan penderitaan-Mu Engkau merelakan tubuh-Mu bagi kami Tuhan. Sebagai manusia Engkau merasakan dilukai, sebagai manusia Engkau merasakan diludahi, sebagai manusia Engkau merasakan sakit, sebagai manusia Tuhan Engkau merasakan semua. Karena itulah yang kami rasakan. Untuk itulah Engkau yang mengangkat semua itu. Untuk itu Tuhan, dengan penuh hormat Bapa, kami menerima ini Tuhan sebagai perjanjian yang baru yang kekal. Dengan penuh hormat Tuhan Yesus kami menerima, oh Tuhan Yesus, anggur ini menjadi darah-Mu Tuhan Yesus, yang memiliki hidup yang baru, hidup yang kekal, hidup yang bersama dengan Tuhan Yesus, hidup yang akan dibangkitkan pada akhir zaman, hidup yang akan menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan biarlah Tuhan, bukan sekedar kami hidup, tapi kami hidup kekal. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, dan biarlah Tuhan Yesus, apa yang kami terima daripada-Mu itulah yang menyelesaikan hidup kami Tuhan, sampai selama-lamanya. Dan apapun Tuhan yang menjadi kekurangan dalam tubuh kami Tuhan, kami percaya dengan tubuh-Mu Tuhan, dengan darah-Mu Tuhan, Engkau sempurnakan kami Tuhan. Untuk itu biarlah Tuhan, benar-benar Tuhan Yesus, darah-Mu lah darah kami Tuhan Yesus, tubuh-Mu lah tubuh kami, sehingga apa yang kami terima yang daripada-Mu menyempurnakan tubuh jiwa roh kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Bapa terkudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah perjanjian yang baru, perjanjian yang kekal, inilah hidup yang baru, hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan inilah yang sudah jadi darah, yaitu darah Yesus Kristus. Inilah anggur yang sudah menjadi darah, yaitu darah Yesus Kristus, yang setiap yang meminumnya benar-benar menerima karunia keselamatan, menerima hidup yang baru, hidup yang kekal, menerima kebangkitan juga pada akhir zaman. Dalam nama Bapa terkudus, dalam nama Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Kita minum saudaraku. Mari saudaraku, kita sama-sama mengangkat tangan kepada Tuhan. Inilah hidup kami Bapa. Inilah keadaan kami ya Tuhan. Engkau sudah ada bersama-sama dengan kami. Engkau sudah hidup di dalam kami Bapa. Biarlah Tuhan, penentuan yang terbaik, Engkau Tuhan yang menentukan. Biarkan Engkau sendiri Tuhan Yesus yang menuntun kami kepada keselamatan. Menuntun kami kepada hidup yang kekal. Menuntun kami pada akhir zaman yang akhirnya akan dibangkitkan. Dan kami benar-benar hidup di dalam Engkau di dalam kami. Untuk itu biarlah Tuhan Yesus, kami ada dalam kemuliaan-Mu, kami ada dalam kuasa-Mu, kami ada dalam kemenangan-Mu, kami ada dalam perlindungan-Mu, ada dalam kekuatan-Mu, ada dalam keselamatan-Mu Tuhan. Sehingga pada akhir zaman kami bisa dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, sempurnakanlah Tuhan seluruh yang kami terima ini Tuhan, dengan persekutuan tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan. Biarlah membawa kami lebih daripada pemenang, lebih dari hidup, lebih dari semua Bapa, karena Engkau di dalam kami. Untuk itu Tuhan, kemenangan biarlah di tangan orang-orang yang menerima Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Nyatakan kebenaran, nyatakan firman-Mu, nyatakan genapi dalam kami semua Tuhan. Karena Engkau lah firman yang hidup, dan Engkau lah tubuh dan darah Yesus Kristus yang sudah menyatu dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, genapilah firman-Mu dan tuntunlah kami lebih lagi di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Bapa, terkudus, dalam nama Yesus. Terima kasih buat segala pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat semua yang Kau berikan bagi kami. Untuk itu biarlah kami terus mengikuti Engkau, dan Engkau ada di dalam kami, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah seluruh firman-Mu dan seluruh yang kami kerjakan dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan, kita telah menerima perjamuan kudus. Berikutnya akan ada beberapa info jemaat. Bagi Bapak Ibu yang mau bergabung dan menerima info-info lebih lanjut, bisa menghubungi Ibu Dona pada nomor telepon yang tertera pada layar kaca Bapak Ibu. Dan yang kedua, Bapak Ibu juga bisa men-scan QR code yang ada di layar kaca untuk Bapak Ibu bisa bergabung di dalam El Shaddai Community. Berikutnya kita akan melihat info ibadah sepekan. Mari Bapak Ibu, saya undang semuanya untuk kita bangkit berdiri, kita mau berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus kalau kami boleh Tuhan sampai akhir di ibadah kami Tuhan Yesus. Bapak, biarlah Tuhan setiap apa yang kami perbuat, yang lakukan Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan Yesus bisa menyenangkan hatimu, bisa menjadi dupa yang harum di hadapanmu lebih lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Untuk setiap yang kami juga Tuhan Yesus, baik kami mendengarkan firman-Mu, kami juga telah melakukan perjamuan ya Bapa. Biarlah Tuhan, jangan ada apapun juga Tuhan Yesus, iblis yang memanfaatkan ya Bapa. Segala apapun Tuhan Yesus yang mau menghilangkan damai sejahtera kami ya Bapa. Semuanya itu ditolak hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada saat ini juga Tuhan Yesus kami akan berdoa syafaat Tuhan Yesus. Khususnya juga Tuhan Yesus kami terus mendukung doa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kau memberkati Indonesia ya Bapak, baik dari pemimpinnya Tuhan Yesus, Bapak Presiden hingga jajaran-jajaran menteri dan juga orang-orang yang bekerja di dalam pemerintahan Tuhan. Engkau yang urapi Tuhan Yesus, berikan mereka kebijaksanaan, kesehatan yang daripadamu Tuhan, supaya mereka juga bisa memimpin di dalam roh dan kebenaran Tuhan Yesus. Ada hikmat marifat yang daripadamu Tuhan, untuk setiap mereka juga Tuhan Yesus bisa melakukan pekerjaannya dengan baik ya Bapa. Untuk juga Tuhan Yesus khususnya dalam menangani pandemi ini Tuhan, biarlah Tuhan Yesus mereka juga bisa memberikan Tuhan Yesus cara-cara yang terbaik, menemukan cara-cara yang terbaik juga Tuhan Yesus untuk juga bisa memimpin rakyat Indonesia lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus khususnya untuk pendistribusian vaksin juga Tuhan, baik dimanapun Tuhan Yesus, daerah-daerah juga Tuhan Yesus, supaya tidak ada yang terlewatkan juga Tuhan Yesus, tapi semua orang juga Tuhan, setiap masyarakat juga Tuhan Yesus bisa menerima vaksin ya Bapa. Apapun juga Tuhan Yesus yang mau mencuri, yang juga Tuhan Yesus yang mau mencuri kesempatan yang gak baik Tuhan Yesus lewat vaksin ini juga Tuhan, lewat hal-hal apapun Tuhan Yesus, baik itu korupsi, baik itu semuanya Tuhan, penyelundupan yang gak baik Tuhan, semuanya itu ditolak hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi benar-benar juga Tuhan untuk setiap orang yang membutuhkan bisa sampai di tangan yang tepat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga terus mendukung doa juga Tuhan Yesus untuk gereja kami Tuhan, untuk El Shaddai ya Bapa. Kau berkati lebih lagi ya Tuhan Yesus, baik apapun yang kau juga mau rencanakan Tuhan, apapun yang kau juga mau lakukan ya Bapa, biarlah setiap semuanya juga Tuhan Yesus, janji-janjimu Tuhan Yesus akan tergenapi ya Bapa. Kau juga memberkati Tuhan Yesus, hamba-Mu juga Tuhan, Ibu Pendeta Marta juga Tuhan Yesus, dan Bapak Pendeta Brian juga Tuhan, Kau memberkati Tuhan Yesus. Biarlah setiap mereka melangkah juga Tuhan untuk mengurapi tempat-tempat ya Tuhan Yesus yang Engkau mau tuju, yang Tuhan Engkau mau inginkan juga Tuhan Yesus, mereka sampai Tuhan Yesus, tidak ada yang terlewatkan ya Bapa. Tapi biarlah Tuhan setiap tempat-tempat yang diurapi Tuhan Yesus itu menjadi berkat, itu menjadi lawatan Tuhan yang luar biasa lebih lagi ya Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa juga Tuhan Yesus untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Yang saat ini juga Tuhan Yesus mungkin terbeban Tuhan Yesus. Apapun yang mereka sedang alami, baik itu kelemahan fisik, baik itu kelemahan ekonomi juga Tuhan. Engkau yang kuatkan ya Bapa. Biarlah Tuhan, Kau juga yang bukakan jalan Tuhan Yesus. Engkau yang juga memberikan kesembuhan. Kau yang juga memberikan kelegaan lebih lagi ya Bapa atas jemaat-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan kami boleh lagi juga Tuhan Yesus diberikan kesempatan Tuhan Yesus untuk kami juga bisa beribadah juga Tuhan secara bersama-sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan izinkan ya Bapak, Engkau yang juga berikan waktu yang terbaik Tuhan untuk kami juga bisa beribadah Tuhan Yesus secara fisik juga Tuhan Yesus di gereja ya Bapak. Pujilah nama-Mu Bapak, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya mari saudaraku, kita tutup ibadah kita. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Dari awal pertengahan sampai selesai, Engkau ada bersama dengan kami. Dan Engkau sudah mengajar menuntun kami. Bahkan Engkau sudah bersekutu dengan kami ya Bapa. Biarkan kasih karunia-Mu tumbuh terus Tuhan. Berkembang terus Tuhan. Dari gereja-gereja kami Tuhan Yesus terus bertumbuh berkembang lebih lagi ya Tuhan. Dan sempurnakanlah pelayanan anak-anak-Mu, pekerjaan-pekerjaan semua yang dikerjakannya dari awal pertengahan sampai selesai. Semua yang menyiapkan bahkan sampai selesai Tuhan. Engkau sendiri yang menyempurnakannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Inilah ibadah kami Bapa, biarlah semua nyata dalam kehidupan kami, bahwa kami sudah hidup di bumi seperti di surga, karena Engkau bersama dengan kami bersama dengan Engkau. Untuk itu Tuhan kami mau bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita mengangkat tangan kita dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk terima berkat Tuhan. Terimalah berkat rahmat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pengurapan tuntunan Roh Kudus yang menolong, menghibur, menguatkan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput orang yang percaya. Terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai ketemu lagi di ibadah selanjutnya.